pencapaian saya yang terbesar ketika saya ikut seleksi, kita bisa dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk jeweler. Gini ya, jadi karena memang saya terjun ke dunia antik ini memang karena satu kewajiban lah, karena memang kebetulan background orang tua saya guru dosen, ibu guru MTS, bapak dosen di sebuah universitas. Saya nikah dengan teman ini dan ternyata background istri ini pedagang dari pasar Triwindu, dan kebetulan juga almarhum mertua juga tukang bikin keris atau empu keris. Nah, ketika di sana ya kalau punya toko ya udah kita dikasih ayah harapan untuk meneruskan usaha lah gitu loh, ke fokus ke sana. Nah, ketika kami berjalan ya teman-teman udah tahu bahwa pasar Triwi memang pasar untuk jual beli barang antik ya, barang kuno. Dan kemudian ketika suatu saat meletus itu dulu bom Bali tahun 98, semua terasa yang dulu semua jadi Triwin jadi hub gitu, hub untuk jual beli barang turun pamornya kan. Akhirnya para pemasok supaya yang biasa masuk ke pasar Triwin itu keluar cari buyer sendiri-sendiri. Nah, kami coba, saya dulu waktu dulu switch ke mencoba, alhamdulillah tetap berhasil karena kita sudah punya pelanggan ya. Kemudian 2007 kami dapat kesempatan oleh waktu itu Pak Jokowi naik jadi wali kota, dibentuk namanya ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Pengrajin Handicraft Indonesia cabang Solo gitu kan ya. Dan saya diajak ikut serta. Dan tugas pertama kami adalah untuk istilahnya mengorganisir teman-teman yang ikut pameran di Inacraft. Dari kami yang dunia jual beli di toko, nunggu pembeli datang gitu kan, ini jemput bola dan kami pergi ke Jakarta, bukan menjajakan diri istilahnya ya, memamerkan barang kami apa gitu kan. Kebetulan pameran Inacraft ini tahun 2007 bisa dikatakan lumayan tahun-tahun mendekati puncak lah, karena Inacraft ini pameran terbesar tentang kerajinan. Kemudian kami organisir, akhirnya kami membawa konsep pasar Triwin itu dipindah ke JC Senayan. Itu berlangsung sampai sekarang. Nah, ketika perjalanan itu kami dulu membawa semua barang gitu kan ya, karena kita nggak tahu pasarnya laku nggak gitu. Secara hitung-hitungan laku karena sebagian besar pelanggan kami orang Jakarta. Ya, mereka pengen cari barang-barang kuno dan kayak jual apa seperti di belakang ini. Nah, kemudian tahun 2009 kami mencoba, ada banyak pesanan kok, ada mulai naik untuk perhiasan. Makanya kami fokus ke perhiasan. Zaman dulu waktu ada booming batik. Batik itu dulu yang sempat karam gitu ya, hampir sunset industri, naik lagi gitu kan. Nah, di situ kami menemukan momennya. Dulu terkenal ada produk apa istilahnya, kalau bikin batik kan ada ikatannya, yaitu ada bros lubang angka 8 gitu untuk nali biar jarinya nggak gampang lepas. Yaitu momen di situ saya menemukan, saat pesanan banyak dari bros itu beralih ke kalung. Akhirnya kita mencari bentuk, menemukan ke perhiasan daerah. Nah, perhiasan daerah ini kami juga dulu pernah ada beberapa yang mencoba masuk ini tapi turun. Nah, akhirnya kami mencoba sendiri untuk cari perhiasan. Nah, produk pertama kami dari ini sih, kalung Batak ini. Jadi kami membuat kalung Batak, kebetulan ada tukang yang dia cerita dia bisa bikin, akhirnya mencoba. Kita juga nggak tahu ini dulu kalung Batak, penting kalung etnik gitu ya. Akhirnya ketika kami belajar ke sana kemari dan alhamdulillah kita juga mencari literasi, kita ketemu, oh ini namanya kalung Batak. Kalung Batak punya aspek apa ya istilahnya, aspek historinya gitu kan, kemudian juga sejarah mengapa gitu kan. Akhirnya kami ke sana, akhirnya tertarik, kami sekarang memutuskan untuk fokus ke perhiasan kuno, karena segi saat itu kita booming dengan perhiasan batik, kemudian juga kita momentumnya banyak pesanan di situ. Kedua juga diajak beberapa desainer untuk kolab bersama.
Itu pemahaman yang kami ambil. Ya kalau relevan kita ada yang hal saya menarik ya. Jadi kita dulu perhiasan gini tuh dianggap perhiasan untuk mantan pengantin gitu kan ya. Ini kenyataan ketika kesini itu niat buat Jawa. Jadi orang Jawa itu mereka suka perhiasan yang basicnya ke intan permata. Jadi gitu kan. Kayak kalau Sumatera itu sukanya ke emas. Terus kedua orang Jawa itu cenderungnya pakai perhiasan ketika mereka mau ke kondangan, walimah dan sebagainya gitu. Nah di luar sana enggak. Di saya ngamati cukup Batak itu mereka ke gereja itu pakai perhiasan ini kalung adat. Nah ini yang menjaga momentum di situ sih. Jadi ketika pulangnya buat manten ya gitu kan. Ini kemudian tahun itu ada dipopulerkan bahwa itu untuk daily. Pertama mereka punya kayak gini itu perhiasannya bener-bener asli emas gitu. Nah kami bikin yang versi KW-nya lah tiruan gitu kan. Cuma namanya ini dibikin dari tembaga atau kuningan kita lapis emas. Harganya lebih jauh dan mereka yang punya asli kan kadang mereka sayang ya pakai cuma saat ini bisa dipakai untuk harian atau untuk pesta yang stratanya yang rendah lah gitu kamarnya gengsinya dikit lah gitu. Kalau yang mereka harus show off ya benar-benar pakai yang asli. Ketiga juga kebetulan bahwa semangat untuk kembali ke menggali kebudayaan itu memang dulu zaman Pak SBY saya dapat momen di situ sih. Kan mulai dia kan pakai perhiasan daerah digaungkan ya, saya dapat momen di situ. Kemudian ini diikuti oleh Pak Jokowi. Ketika dia 17 Agustus dia pakai perhiasan daerah di situ sih momennya. Kalau saya sih yang kalung Batak ya, ini salah satunya karena Batak sendiri punya berbagai macam suku kan, ada Karo, Toba dan sebagainya gitu kan. Nah, hampir semua suka gitu yang rutin lah. Iya, kebetulan ketika kami mempelajari itu, kami punya beberapa klien yang mereka sukarela memberikan itu ya. Jadi aku punya yang kuno mas, aku pengen direpro bisa nggak gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu situ gitu. Dan karena kami backgroundnya ya pengen pengen lebih yang valid, kami juga beli beberapa buku ini di antara sekian yang bisa teman lihat. Buku-buku ini berbagai tulisan tentang perhiasan kita, dan setahu kami yang referensi Indonesia belum ada. Mereka cuma kalau ada pun sekedar memamerkan ini koleksi saya tahun sekian-sekian, tapi setelah riset mendalam belum ada. Kalau untuk gagal gini jadi ada pasti ya semua naik turun. Tapi untuk mau naik lagi itu kita juga kadang mengingatkan bahwa ini itu bukan akhir segalanya lah gitu pasti kan ketika di bawah. Cuma berpikir bahwa ada saatnya kita naik, ada saat turun. Nah di situ kita belajar mengolah di situ sih. Ketika COVID kemarin kami benar-benar tiarap gitu. Dari tukang yang jumlahnya puluhan jadi cuma satuan gitu kan. Nah sekarang kita coba mulai ke situ dan juga ada perubahan pasar di sini. Kami juga merasakan bahwa mereka yang dulu biasa cari referensi ke sini, mereka bisa direct ke produsen. Ini salah satu fenomena yang di luar dugaan. Misalkan dulu kami punya supply ke ABC gitu kan. Ini sekarang mereka langsung bisa direct ke produsen. Jadi supply chain-nya diputus lumayan banyak. Untuk kami sih bikin keuntungan, tapi bagi yang lain juga kerugian. Tapi bagi kami ya ini salah satu cara untuk ya sudah bisnisnya terjadi lah gitu. Bagi kami ininya bahwa kami mencoba ke kualitas tetap, karena pengalaman ketika teman-teman nggak jaga kualitas kita udah ditinggal. Dan kami juga memberikan ketika kami mengeluarkan produk ini banyak yang mengira ini produknya kalung dari India dari mana, kami ke edukasi pasar sih. 2009-2011 itu kami edukasi pasar menjelaskan mereka mengapa kok ini dianggap mahal, mengapa ini kok bisa dianggap ini dari Aceh, ini dari Nias gitu kan. Nah, jadi kemudian teknik pembuatannya bagaimana ya, ini yang kami mengedukasi ke situ. Ya buahnya sekarang sih ketika pandemi ini udah mulai surut, kita juga dicari lagi. Kalau ini di kisaran sekitar di angka 900 ribu. Kalau bagi saya ini bisa bayangkan ini jadi ada teknik perhiasan ini dari tembaga kita bentuk seperti ini, terus kemudian ini ada
bulir-bulirnya kita nempel satu persatu kan, ya detailnya ke situ, dan ini semua handmade. Dan habis itu kita lapis emas. Yang membedakan produk kami dengan produk yang di Jogja, ke lapis emas tadi. Jadi kami real gold gitu ya, kami kan pakai chrome dan ini lebih awet. Jadi beberapa customer kami menyimpan, mereka masih di atas 5 tahun masih bagus. Kalau saya bukan ke omset ya, saya berpikir ini bisnis, ke saya cenderung ini untuk legasi saya, untuk memberikan edukasi bahwa Indonesia itu kaya gitu loh. Mungkin teman-teman berpikir omset terbesar, enggak. Kami berpikirnya ketika teman-teman bisa menceritakan apa yang saya ceritakan, apa ketahui, itu bagian bagi kami gitu loh. Pencapaian saya yang terbesar ketika saya ikut seleksi, kita bisa dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk jeweler. Kita dapat short course 3 minggu atau 4 minggu di Brisbane. Kemudian di event di Keranas kemarin kita dapat penghargaan kategori jewelry, kategori nomor ketiga sih. Jadi kita mencoba bikin jewelry yang bukan multi produk, ya multi bahan lah, bahannya dari mengkawin antara kulit dengan perhiasan daerah. Kalau kami ya, saya dari 2009 ya, berarti hampir 9 ya, sekitar 14 tahun lebih ya. Kalau kami ingat pepatah dari orang tua sih. Jadi kalau Jawa itu mengatakan bahwa kalau kamu pengen dapat hasil ya kamu cari nama dulu, cari jeneng dulu. Jeneng itu nama. Ketika udah dapat jeneng, nanti kamu dapat jenang, dapat penghasilan. Nah, tapi utamakan yang jeneng tadi, karena reputasi ngerasa ini. Saya kerja ke COVID kemarin Pak, teman-teman terima, tolong Pak, barangku diambil, jualkan, bayarnya terserah kapan, penting kamu jualin deh, penting ini bisa keluar dulu gitu loh, harga bisa kita diskusi gitu. Karena saya nggak punya apa-apa gitu loh, ya karena kita reputasi di situ, ya di situ itu sih yang menjadi concern kami. Jadi kalau Athena ya jiwanya tadi, wah kita benar-benar tadi cari nama dulu baru ke situ, filosofi di situ. Kalau ke perhiasan, saya berpikirnya bahwa teman-teman juga harus memulai dulu deh apapun. Saya dulu juga bukan langsung masuk ke daerah ya. Saya dulu jualan barang antik, tadi konsep dari bawa Pasar Triwin itu ke JCC ke Jakarta, baru nemukan di situ. Nah kalau teman-teman coba dulu deh. Ya saya sering mengutip ya dari pahdalannya sekarang gitu. Kegagalan itu udah habisin di awal dulu gitu loh. Suksesnya di belakang. Penting dicoba dulu gitu. Dan kedua, jaga reputasi di situ apapun gitu. Karena ketika reputasi kita jelek udah susah ya. Karena semua bisnis ini linknya sangat kecil kalau mau jujur. Kami di antik dengan kami dijual jewelry juga sama linknya. Kecil-kecil semua, ketika dapat jelek di satu udah semua kena.